Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, malam hari ini kita di pembahasan yang ketiga, ya, di pertemuan yang ketiga dari pembacaan kitab Fiqhul Aulawiyat. Fiqhul Aulawiyat atau fikih prioritas fi dilali maqasidis syariah, dalam naungan atau dalam perspektif maqasidis syariah. Kita sudah bahas muqaddimahnya kemarin, ya, bahwa ada yang disebut, jadi syariat ini banyak macamnya. Dan kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan itu bisa jadi adalah antara dua kemaslahatan, mana yang harus dipilih. Bisa jadi adalah antara dua mafsadah atau dua kerusakan, ya. Tentu ketika ada maslahat, kalau ada beberapa maslahat, kalau misalnya bisa dilakukan semuanya, bisa dijangkau semuanya, bisa dilaksanakan semuanya dalam waktu yang bersamaan, maka itu yang paling baik, tentu saja, ya. Satu sisi misalnya ada kewajiban mencari ilmu, ada kewajiban mencari nafkah, ada juga kesunahan berpuasa misalnya. Kalau misalnya bisa dilakukan tiga-tiganya, tentu lebih bagus. Satu sisi ngajinya tetap ngaji, semangat, tapi juga bisa mencari nafkah, dan di sisi lain bisa tetap berpuasa sunnah. Nah, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya tidak mampu, maka tentu yang dilakukan adalah yang paling prioritas dulu. Berarti kan puasa sunnahnya ditinggalkan karena kewajiban. Demikian juga kalau ada dua mafsadah. Gitu. Nah, terus ya itu yang namanya fikih prioritas. Salah satu contohnya lah, ya, contoh-contohnya seperti itu. Nah, terus saya contohkan misalnya yang real, ya, dalam kehidupan sosial politik. Itu contohnya adalah saya kemarin sempat mencontohkan bagaimana para ulama kita dulu lebih memilih untuk menghapus yang namanya Piagam Jakarta. Kalian tahu apa Piagam Jakarta? Apa? Hah? Apa? Ya? Piagam Jakarta. Apa isinya? Kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Ya. Jadi dulu itu ada yang disebut Piagam Jakarta. Ya, yaitu poinnya, isinya 7 kalimat, yaitu kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Nah, itu dulu diprotes, ya, oleh elemen masyarakat Indonesia Timur, dan ulama mengalah pada saat itu. Ya wis, nggak apa-apa, daripada negara yang masih belum stabil, kemudian pecah, misalnya negaranya pecah, Indonesia bagian barat dan Indonesia Timur memisahkan diri, daripada seperti itu, ya nggak apa-apa, Piagam Jakarta ini dihapus dan kemudian diganti dengan yang disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Poin ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila yang sekarang itu urutannya nggak seperti konsep awalnya dulu, ya. Jadi konsep Pancasila yang ada sekarang itu adalah sudah hasil musyawarah, termasuk musyawarahnya para ulama, sudah dipikirkan lah intinya. Nah, gitu, ya. Jadi lebih memilih untuk menghapus Piagam Jakarta. Yang penting negaranya bersatu. Dulu pernah ada seorang presiden Indonesia juga seorang ulama, ya. Ulama, dia santri, belajarnya juga, kuliahnya juga lama di Mesir, kemudian di Irak, dan menjadi presiden Indonesia, namanya Ki Haji Abdurrahman Wahid.
Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu pernah jadi presiden secara konstitusional ya, memang secara hukum beliau ini jadi presiden, masa jabatannya 5 tahun. Tapi di tengah jalan baru 20 bulan memimpin, di impeachment atau digulingkan oleh MPR dengan tuduhan korupsi. Padahal tuduhan itu tidak pernah terbukti. Dan kemarin berapa hari? 2 minggu yang lalu MPR memulihkan nama beliau, maksudnya dibersihkan bahwa beliau memang nggak terbukti korupsi. Yaitu persoalan politik lah, intrik politik pada saat itu. Tapi meskipun beliau ini tidak bersalah, beliau memilih untuk meninggalkan istana, ya, memilih mengalah. Paham maksudnya ya? Memilih mengalah. Beliau ini sebenarnya berhak jadi presiden. Secara hukum memang beliau yang benar, tapi memilih untuk mengalah. Kenapa? Pada saat itu ada potensi bentrok yang sangat besar. Satu sisi tentaranya waktu itu tidak netral. Tentaranya tidak suka. Aparat lah, tentara polisi pada saat itu nggak suka dengan Gus Dur. Karena Gus Dur ganti Kapolri, ya waktu itu Bimantoro dan lain sebagainya. Kalian nggak tahu sudah lahir belum pada waktu itu. Nah, kemudian eh, apa namanya, tentaranya juga nggak suka dengan Gus Dur. Di sisi lain, pendukung Gus Dur juga banyak. Waktu itu ada yang namanya pasukan berani mati. Udah berangkat dari Jawa Timur, dari mana-mana. Sudah kumpul di Jakarta. Diperkirakan 1 juta orang lebih pada saat itu. Sudah berkumpul, sudah apa namanya, sudah memakai ikat kepala merah. Artinya sudah siap mati pada saat itu. Nah ini dalam kondisi seperti itu, Gus Dur justru kemudian keluar dari istana dan menyatakan mundur. Itu. Demi apa? Demi menyelamatkan bangsa ini supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Makanya beliau mengatakan tidak ada kekuasaan yang apa namanya, yang patut untuk dibela mati-matian. Kekuasaan sama darah, lebih berharga mana? Lebih berharga darah manusia. Jangan pernah berpikiran mengorbankan darah manusia untuk kekuasaan. Tuh. Sama lah itu dengan apa yang dulu dilakukan oleh Hasan bin Ali, ya Sayyidina Hasan bin Ali, cucunya Nabi Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini daripada perang antara pendukungnya beliau dan pendukungnya Muawiyah, saya ngalah. Udah, saya ini sebetulnya beliau berhak menjadi khalifah karena beliau ini anaknya Sayyidina Ali, khalifahnya kan waktu itu Sayyidina Ali. Anaknya namanya Sayyidina Hasan, ya. Kan beliau berhak, beliau sudah dibaiat waktu itu menjadi khalifah. Tapi beliau memilih ngalah. Udahlah, saya ngalah aja. Daripada orang pecah belah, nanti terjadi perang, saya lebih baik mengalah. Nah, itu namanya fikih prioritas. Ya. Lebih mementingkan apa namanya, menghindari resiko yang lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, kemarin kita juga sudah membahas soal, karena ini hukum syariah. Dan hukum syariah itu mesti landasannya harus Al-Quran, hadis, ya, ijma, qiyas. Nah, Al-Quran kita kemarin sudah bahas kisah-kisah di dalam Al-Quran yang berisi pesan-pesan fikih prioritas. Kisahnya Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara, misalnya. Padahal penjara itu gelap, sempit, ya. Sedangkan kehidupan di istana itu sangat nyaman dan seterusnya. Tapi Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara untuk menghindari potensi perzinahan. Nabi Khidir misalnya lebih memilih untuk merusak perahu, bukan membocorkan, ya, melobangi perahu demi untuk menyelamatkan agar perahu tersebut tidak dirampok oleh raja. Itu diambil resiko yang lebih kecil untuk menghindari potensi resiko yang lebih besar daripada perahunya dirampas, ya mending lobang tapi selamat. Gitu ya. Begitu. Sekarang kita masih akan membahas apa namanya, fikih prioritas dari sudut pandang Al-Quran, tapi yang kali ini yang dibahas bukan soal kisahnya, tapi yang hukum-hukum yang berisi fikih prioritas yang ada di dalam Al-Quran. Kita buka di halaman 71.
Al-Mabhasus Tsani, Fiqhul Awlawiyat fi Ba'dil Ahkam Al-Qur'aniyah. Fikih prioritas di dalam sebagian hukum-hukum Al-Quran. Yang pertama dibahas, jadi hukum-hukum Al-Quran itu juga berisi fikih-fikih prioritas. Misalnya adalah apa namanya? Yang pertama dicontohkan di sini adalah soal poligami. Jadi pada dasarnya poligami itu boleh. Tapi fa'in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian tidak bisa berlaku adil, maka satu kewajibannya adalah cukup satu saja. Jadi pada dasarnya pernikahan itu ya satu. Nabi menikahi Sayyidah Khadijah itu ya cuma satu istri sampai Sayyidah Khadijah itu wafat. Dan Nabi itu menduda selama 1 tahun setelah Sayyidah Khadijah itu wafat. Jadi Sayyidah Khadijah, Nabi menikahi Sayyidah Khadijah itu Nabi nggak poligami. Itu hukum dasarnya seperti itu. Sayyidah Khadijah wafat, Nabi menduda selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun itu baru kemudian Nabi menikah lagi, ya, menikah mulai Sayyidah Aisyah. Kenapa Sayyidah Aisyah? Nabi berpikir ajaran Islam itu harus ada yang melanjutkan. Banyak kalimat-kalimat beliau, banyak ucapan beliau, perbuatan beliau, nantinya itu harus disampaikan. Dan butuh orang yang potensi usianya mungkin lebih panjang. Karena itu dia diambil seorang perempuan yang masih muda, yang hafalannya kuat. Ya, ini kayak kaderisasi lah, ngambil yang muda. Kemudian nikahin yang lain-lain itu semuanya untuk apa namanya? Untuk menjalin hubungan baik dengan para suku-suku yang ada pada saat itu. Dulu orang mendekatkan hubungan itu karena waktu itu karena dulu kesukuan itu sangat kuat sekali, ya. Mungkin kalau di Arab tuh sampai sekarang sebetulnya kesukuan itu memang sangat kuat. Jadi kalau misalnya mau punya hubungan yang baik dengan suku tertentu, maka terjadi pernikahan itu atau besanan lah, kira begitu. Jadi Nabi dulu seperti itu. Nah, tapi pada dasarnya satu. Nah, dalam kondisi-kondisi yang lain itu juga masih bisa terjadi poligami itu, misalnya eh, ketika misalnya di zaman peperangan, misalnya ketika laki-laki banyak yang meninggal, maka kemudian perempuan-perempuan banyak yang jadi janda. Di saat itulah apa namanya, untuk menyelamatkan gitu ya perempuan-perempuan, itu dilakukan poligami dan seterusnya. Tetapi hukum asalnya satu. Sekarang halaman 79, alamat labusani marahil tahrimil khamri wa awlawiyati tadarruj. Ini terkait dengan beberapa kali atau eh, tahapan, ya, pengharaman khamr, dan bagaimana Islam itu mementingkan prioritas. Ayat yang dikutip di sini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi pengharaman khamr. Kalau sekarang khamr ini sudah dilarang, ya. Khamr itu adalah ya minuman keras, minuman yang membuat orang menjadi mabuk. Tapi pengharaman khamr itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi melalui beberapa tahapan. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena Al-Quran itu juga melihat adanya prioritas pada saat itu. Jadi begini, orang Arab itu yang namanya minum itu mendarah daging. Sangat mendarah daging pada saat itu. Kalau seandainya Homer pada saat itu diharamkan sekaligus, orang lagi senang-senangnya minum, masyarakat lagi senang-senangnya minum, kamu datang kemudian tiba-tiba, wah, Homer itu haram, masyarakat pasti melawan. Kamu mendidik orang juga begitu, nggak bisa langsung sekaligus dilarang secara total, nggak bisa begitu, pasti gagal, pasti ditolak. Memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu itu butuh tahapan, ya. Nah, dulu Nabi ketika maaf, Al-Quran ketika mengharamkan Homer itu juga seperti itu, ya, dilakukan secara bertahap. Al-Quran mengerti, Allah mengerti, ya jelas itu sudah pasti. Allah mengerti, dan bahkan orang-orang Arab pada saat itu yang apa namanya, yang punya moral yang tinggi itu juga nggak minum khamr. Gitu.
Nah, tetapi karena masyarakat kalau sekarang kalau mau lihat, oh, yang saya lihat lah ya, yang saya lihat budaya minum itu sangat mendarah daging sekarang itu misalnya di Cina. Di Cina itu memang sangat mendarah daging dan ini menjadi budaya yang sangat kuat sekali. Bagaimana misalnya ketika menjamu tamu itu di situ harus ada minuman kerasnya. Dan semakin tamunya tinggi posisinya harus semakin mahal minuman keras yang disuguhkan misalnya di Jerman misalnya di Rusia itu beberapa negara yang memang budaya minum itu sangat di Barat lah secara umum di Barat secara umum itu minuman keras itu ya juga sangat sangat mendarah daging itu. Nah, karena itu Al-Quran pertama di situ menjelaskan bahwa memang yang namanya khomer dan maisir perjudian itu ada apa namanya ada manfaatnya, tetapi mandorotnya juga banyak. Itu. Salah satu salah satu karakter syariat itu adalah bertahap, ya. Ketika memerintahkan sesuatu, perintahnya dilakukan bertahap. Ketika melarang sesuatu, pelarangan itu juga dilakukan bertahap. Khomer itu ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Jadi eh, manfaat khomer itu banyak. Orang yang eh, minum khomer itu misalnya katanya itu peminum khamr itu biasanya orangnya dermawan. Gitu. Jadi kenapa orang Arab itu, kalian ingat-ingat ini, orang Arab itu menyebut anggur itu karom. Bahasa Arabnya anggur itu karom. Nah, salah satu bahasa untuk bahasa. Karena karom itu artinya apa? Karom itu artinya adalah dermawan. Kenapa? Karena biasanya orang yang minum anggur itu dermawan. Nah, kemudian begini, orang biasa katanya kalau dalam keadaan mabuk cenderung lebih jujur, nggak bohong. Ini kadang-kadang ada juga yang salah apa namanya menyampaikan katanya mending mabuk khamar daripada mabuk agama. Katanya. Mabuk khamar itu jujur, mabuk agama misalnya. Nah, tentu ada manfaat-manfaat yang lain ya, tentu ada nilai ekonomisnya ya. Eh, kalau ya di negara-negara barat itu pasar nilai ekonominya minuman keras itu juga tinggi ya. Misalnya kalian lihat aja sponsornya sepak bola itu beberapa di antaranya adalah minuman-minuman keras. Dulu itu apa namanya? Liverpool itu dulu apa itu? Charles apa itu? Itu terus kemudian ya di Indonesia aja Bir Bintang jadi sponsor bola misalnya beberapa karena memang ada nilai ada manfaatnya gitu ya. Tapi bahayanya lebih besar misalnya. Dari situ kemudian bagaimana? Akhirnya sebagian sahabat meninggalkan, udah mulai mikir lah. Oh iya, Homer itu ternyata banyak nilai, banyak sisi negatifnya. Akhirnya sudah mulai banyak yang berhenti minum Homer itu. Jadi dari situ karena wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akhirnya banyak yang mulai meninggalkan Homer. Gitu. Kemudian Homer itu juga ada manfaatnya apa? Di sini diterangkan orang Arab itu kalau membangkitkan keberanian itu juga dengan minum. Mau taruh, mau perang, minum dulu. Umum, sampai sekarang juga masih begitu ya. Orang-orang jahiliyah di tengah-tengah kita kadang-kadang ya, itu juga masih begitu. Sampai sekarang eh, apa namanya? Ya milisi-milisi itu biasanya juga mengkonsumsi kadang-kadang ada yang mengkonsumsi sabu dulu, itu untuk menghilangkan ketakutan. Gitu. Kartel-kartel itu biasanya begitu. Termasuk ya teroris-teroris itu ISIS dan lain sebagainya itu ceritanya mereka juga bekerja sama dengan kartel-kartel narkoba. Karena itu ketika akan perang biasanya konsumsi begitu. Itu sisi positifnya. Nah, ya, kalian kemudian tahulah ceritanya ya.
Qul fihima itsmun kabirum wa manafi'u linnas. Kemudian ayat berikutnya turun lagi, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Mulai ngurangi itu. Ya udah, masih minum, tapi minumnya habis isya begini. Nanti subuh sudah sadar, gitu ya. Udah sadar lah. Kemudian sampai akhirnya adalah ya dilarang betul-betul, inamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu ila akhiril ayat, akhirnya dilarang secara total. Nah, kalian bisa lihat di situ bagaimana proses tahapan pengharaman khamr. Melihat apa? Melihat fikul awlawiyat. Karena kalau dilarang langsung pada saat itu pasti nolak. Itu orang akan bangkang. Jadi sampai waktu itu diceritakan sendiri oleh Umar. Sayyidina Umar bin Khattab itu bilang, kalau seandainya dulu eh, Islam datang langsung tiba-tiba mengharamkan khomer, mungkin kami akan langsung bilang, kami nggak mau, itu nolak. Tapi begitu bertahap seperti itu, ketika khomer itu, ayat pengharaman khomer itu turun, langsung semua sahabat teriak, intahaina, intahaina. Sekarang kita berhenti, sudah minum khomer itu berhenti, dan waktu itu ya dipecahin semua botolnya lah gitu. Nah, oke ya. Yang kedua, halaman 85. Almat lambustani awlawiyatu ingkaril mungkari wa takdiri. Jadi ini tentang nahi mungkar. Ayat yang dikutip adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Faja'alhum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Jadi ini kisahnya tentang Nabi Ibrahim ketika sudah berdakwah, melaksanakan hujah dan seterusnya, hmm, menghancurkan patung-patung. Hmm, Ini ada komentar dari Ibnu Taimiyah. Jadi eh, nahi mungkar itu, ini ada catatan untuk nahi mungkar. Bagaimana fikih prioritas dalam nahi mungkar adalah begini. Seandainya kamu melakukan nahi mungkar, kemudian nahi mungkar itu berpotensi melahirkan kemungkaran yang lebih besar, maka nahi mungkar itu hukumnya haram. Kamu misalnya ada orang mabuk, kemudian dicabut botolnya, misalnya langsung direbut botolnya, padahal si yang mabuk ini misalnya preman bawa senjata, bawa golok misalnya, kamu tangan kosong misalnya, ya, akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar, kamu malah dibacok misalnya, itu hukum nahi mungkarnya haram. Itu. Fa in kana alladhi yaqutu minal masalih aw yahsulu minal mafasid aktar lam yakun makmuron bihi bal yakunu muharraman. Jadi malah nahi mungkarnya itu hukumnya haram. Nah, gitu. Makanya tahdhirul mungkar atau nahi mungkar itu tidak boleh bil mungkar. Nahi mungkar itu nggak boleh melahirkan kemungkaran yang baru. Ini contoh ya. Orang FPI itu bisa jadi mereka punya semangat agama. Tapi ketika mereka melakukan nahi mungkar dengan sweeping, misalnya bulan puasa, sweeping di warung-warungnya masyarakat, padahal dia tidak punya kewenangan untuk melakukan itu, kalau apalagi misalnya sampai memukul yang punya warung dan seterusnya, itu bukan pahala yang didapat, itu dosa karena melahirkan kemungkaran yang baru. Oke, misalnya ada warung buka di bulan Ramadan, meskipun itu dosanya belum nyata. Orang jualan di bulan Ramadan itu, ya, yang dosa itu kira-kira apa sih? Yang dosa itu kan nggak puasa. Tidak puasa itu hukumnya haram. Jualan makanan hukumnya apa? Jualan mak jualan makanan belum. Jadi pada saat itu juga, misalnya ada orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa, ada musafir, ada ibu menyusui, ada ibu yang hamil, ada orang yang sakit, ada orang tua, itu semuanya adalah orang-orang yang tidak wajib puasa. Tapi misalnya melakukan nahi mungkar dengan mengambil barang orang itu, padahal dia, kalau yang melakukan Satpol PP itu boleh malah. Kalau yang melakukan itu Satpol PP merazia warung yang buka di bulan puasa misalnya dirazia, itu malah boleh karena Satpol PP punya punya kewenangan dari negara.
semua itu kan ada apa namanya kapasitasnya masing-masing ya. Gitu. Sebetulnya menghakimi maling aja itu nggak boleh. Masyarakat menghakimi sendiri maling itu sebetulnya nggak boleh. Karena masyarakat tuh nggak punya hak untuk menghakimi sendiri. Gitu. Nah sekarang malah kalau di internet malah dibolak-balik. Iya nggak boleh menghakimi sendiri, harus menghakimi rame-rame. Gitu. Ini ngawur lagi nih. Nah, eh, apa namanya? Jadi nggak boleh menahi mungkar dengan melahirkan kemungkaran yang baru. Apalagi misalnya langsung mukul orang yang jual dipukul misalnya. Padahal mukul orang itu juga dosa. Jadi amar ma'ruf itu harus bil ma'ruf, nahi mungkar juga harus bil ma'ruf. Nggak boleh nahi mungkar bil mungkar. Jadi seperti itu. Malah tadi ya, kalau misalnya nahi mungkar terus kemudian berpotensi melahirkan kemungkaran yang lebih besar, itu hukumnya haram menurut para ulama. Itu. Oke, itu singkatnya saja ya. Halaman 88. Al-Matlabur Rabi' Musa wa Harun alaihi wassalam wa aulawiyatul khilaf. Ini ceritanya Nabi Musa sama Nabi Harun. Qala ya Harunu ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu alla tattabi'an afa 'asaita amri. Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Jadi Bani Israel ini dari dulu punya banyak masalah sampai sekarang ya. Sekarang tidak ada apa namanya negara yang tidak ada bangsa, tidak ada suku yang lebih kejam daripada Israel hari ini. Tidak ada yang lebih kejam, lebih buruk di zaman modern ini dari yang dilakukan oleh Israel hari ini. Ya. Bagaimana orang ya, diusir, diintimidasi, dibunuh, di apa namanya di genocide ya, dibantai secara massal. Kemudian bahkan ada yang selamat mengungsi, itu pun di pengungsian masih aja dibantai. Ya. Nggak ada orang. Karena mereka, kenapa Israel itu melakukan kejahatan sedemikian biadabnya seperti itu? Karena dalam ideologi mereka itu ya menganggap manusia di luar Israel itu sebagai binatang. Ini yang jadi problem. Nah, dulu juga ya intinya kalau di Al-Quran ini banyak kan kisah-kisah tentang masalah. Ya, ini jatahnya Nabi Musa dulu nangani orang-orang Bani Israel. Jadi orang-orang Bani Israel ini baru saja Nabi Musa itu melakukan munajat, ditinggal munajat. Eh, Orang-orang Bani Israel dititipkan kepada saudaranya Nabi Musa yaitu Nabi Harun. Pada saat Nabi Musa sedang melakukan munajat, mereka malah ada orang yang namanya Musa Samiri, ya, itu malah apa namanya menciptakan lembu emas, ya, yang kemudian disembah. Gitu. Nah, fikul aulawiyatnya di sini itu gimana? Waktu Nabi Musa selesai munajat itu, Nabi Musa marah kepada Nabi Harun melihat kaumnya sudah menyembah apa namanya patung sapi itu, ya, patung sapi itu. Kemudian Nabi Musa itu menjambak rambutnya Nabi Harun, dijambak rambutnya Nabi Harun itu ditarik jenggotnya. Kemudian kata Nabi Musa marah kepada Nabi Harun. Kenapa ketika mereka melakukan hal seperti itu, Nabi Harun seakan-akan tidak mencegah. Padahal Nabi Harun bukan tidak mencegah. Sebetulnya Nabi Harun sudah menasehati. Tapi nasihatnya Nabi Harun ini nggak didengar. Jadi karakter Nabi Musa, Nabi Harun itu memang beda. Nabi Harun tuh cenderung lebih lembut lah, lebih halus, lebih bahasanya juga lebih halus ya, lebih bagus. Ehm, Nabi Musa marah waktu itu. Kenapa dibiarkan? Nah, kemudian dijawab oleh Nabi Harun, seandainya saya pada saat itu melakukan langkah yang keras, pasti akan terjadi perpecahan dan mungkin akan terjadi peperangan di antara kaummu sendiri. Makanya saya memilih Nabi Musa pulang dulu, baru kemudian masalahnya diselesaikan. Tunggu Nabi Musa pulang, baru kemudian masalahnya diselesaikan. Tuh.
Jadi Nabi Harun tuh mendahulukan, pokoknya yang penting jangan pecah dulu. Karena Musa Samiri ini juga propagandanya, ini sementara Nabi Musa sedang munajat, sementara Tuhannya ini dulu, ini Tuhan pengganti. Musa, namanya sama-sama Musa ya. Namanya sama-sama Musa. Jadi ini contoh, Musa yang satu itu di Musa yang Nabi itu dirawat oleh siapa? Siapa yang rawat Musa? Nabi Musa kecilnya. Allah. Tapi kemudian jadi nabi yang dirawat oleh Firaun yang kafir, besarnya jadi nabi. Musa yang satunya itu kecilnya dirawat oleh siapa? Hah? Oleh Jibril. Musa satunya tuh yang merawat malaikat Jibril, tapi malah justru menjadi pengajak menyembah berhala. Itu menunjukkan bahwa apa namanya, yang merawat siapa tuh nggak menentukan, gitu ya. Orang tuanya siapa, yang merawat siapa itu tidak menentukan. Nah ini apa namanya? Jadi Nabi Harun pada saat itu menimbang dua mafsadah. Kalau dia bertindak langsung, mungkin Nabi Musa pulang, orang udah pada lari semua, sudah pecah, sudah saling menumpahkan darah. Tapi kemudian Nabi Harun malah, ya, Nabi Harun memilih untuk menunggu kepulangan Nabi Musa. Jadi apa namanya? eh, Ya di sisi lain ini juga menunjukkan pentingnya menjaga persatuan ya. Nabi Harun demi seperti itu, eh, apa namanya, eh, menunggu Nabi Musa demi menghindari perpecahan. Dan yang namanya khilafiyah nantinya, pandangan soal khilafiyah itu harus menjadi realitas yang diterima, bahwa dalam hukum fikih yang namanya khilafiyah itu mesti terjadi. Satu pendapat dengan pendapat yang lain itu pasti terjadi dalam hal furu'iyah. Dan yang harus dilakukan apa? Saling menghormati. Gitu. Jangan sampai khilafiyah ini menjadi sumber perpecahan. Gitu. Jadi kadang di sini juga ada kutipan ulama ya, kutipannya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini orang ulama yang juga sering dijadikan kiblat atau rujukan orang-orang Salafi Wahabi. Ibnu Taimiyah bilang begini, fa innal mar'a kullama zada fiqhuhu fi dinillahi azza wa jalla zada fiqhuhu 'alal mukhalifin. Orang itu semakin mengerti hukum Allah, dia akan semakin mengerti perbedaan perbedaannya dengan yang lain. Ya. Jadi orang itu semakin luas ilmunya, semakin sedikit menyalahkan. Tuh. Nah, ini yang jadi, ini malah orang, ini perkataannya Ibnu Taimiyah. Orang itu semakin dalam memahami agamanya Allah, dia akan semakin mampu memahami perbedaannya dengan orang lain. Semakin luas keilmuan seseorang, semakin sedikit menyalahkan. Gitu. Ini justru malah dilanggar ya, oleh orang-orang Wahabi yang tiap hari isinya bid'ah, haram, kafir, musyrik, dan seterusnya. Sampai bosan dengerinnya ya. Ya, itu ada juga ulama yang man lam ya'rifil ikhtilaf lam yasum al fiqh bi anfihi. Padahal yang paling penting itu adalah persatuan. Ya. Yang lebih penting dari itu semua adalah menjaga persatuan. Sebisa mungkin kita ini menghindari membahas, apalagi di ruang yang sangat terbuka ya, menghindari membahas persoalan-persoalan yang berpotensi memecah belah. Yang ke yang berikutnya halaman 93, al-matlabul khamis, aulawiyatul a'mal wa aulawiyatul masalih wal mafasid. Ayat yang dikutip di sini adalah At-Taubah 19, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. La yastawuna indallah wallahu la yahdil qawmal zalimin.
Jadi amal soleh itu banyak, tetapi punya tingkatan yang berbeda-beda. Jadi dulu orang-orang musyrik Makkah itu membanggakan diri bahwa mereka itu adalah yang memberi minum orang-orang yang ziarah ke Baitullah. Tapi kemudian Allah menegaskan bahwa yang lebih utama dari itu adalah iman. Tanpa adanya iman, amal saleh apapun itu seperti perbuatan yang seperti rumah yang tidak ada fondasinya. Berikutnya halaman 95, al-a'mal ad-daimah wal a'mal al-munqati'ah. Amal ibadah yang dilakukan secara konsisten itu lebih baik daripada amal yang dilakukan satu kali. Makanya Rasulullah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah amal yang dilakukan secara konsisten. Konsisten itu bahasa agamanya apa? Istiqomah. Wa in qalla, meskipun sedikit, tapi itu lebih dicintai oleh Allah. Ya. Kemudian Al-Quran juga menyinggung masalah ini, yaitu alladzina hum ala sholatihim daimun. Ya. Jadi wa idza wazanna bainal amali munqati'i wa in kana kabiran wa bainal amali daimi wa in kana qalilan a'tainal awlawiyah lil amali daim. Misalnya begini, kalian mampu melakukan sholat tahajud malam ini 100 rakaat misalnya, sama yang kalian bisa lakukan setiap hari, tapi itu mungkin cuma 3 rakaat atau 11 rakaat misalnya. Mana yang lebih baik? Kalau bisa 100 rakaat tiap hari lebih bagus, ya. Karena yang jadi poin itu sebetulnya adalah konsistensinya. Kalau kamu bisa melaksanakan, kalau perbandingannya ya, yang saya tanyakan tadi adalah 100 rakaat tapi cuma satu malam, satu hari saja, sama yang dilakukan tiap hari tapi mungkin hanya 3 rakaat atau 11 rakaat. Mana yang lebih baik? Yang 3 rakaat tadi. Tuh. Karena dilakukan secara konsisten, secara istiqomah, dilakukan tiap hari. Itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibanding amal yang hanya dilakukan sekali kemudian putus. Tuh. Paham maksudnya ya? Jadi kita melakukan ibadah itu ya bertahap juga. Misalnya melakukan sholat duha. Awalnya baru bisa, ya mulai aja dulu dari yang paling sedikit. Sholat duha 2 rakaat saja. 2 rakaat. Dilakukan misalnya selama 1 tahun tidak pernah bolong. 2 rakaat, 2 rakaat terus. Nah, tahun depan bisa naik. Sholat duhanya 4 rakaat. Misalnya. Tuh. Seperti itu. Daripada lagi semangat banget hari ini 12 rakaat. Besok bolong-bolong terus. Sampai tahun depan baru sholat duha lagi misalnya. Tuh. Allah lebih menyukai yang konsisten. Berikutnya halaman 97. Al-a'mal al-muta'addiyah wal a'mal al-qasirah. Ya. Jadi amal itu ada dua. Ada amal yang punya konsekuensi yang luas, punya apa namanya manfaat yang berdampak luas, dan ada amal yang hanya eh, apa namanya terbatas pada diri sendiri. Ya. Kalau contoh maksudnya begini, ya contoh misalnya yang paling gampang adalah antara sholat sunnah, ya, ini tentu yang dicontohkan tuh baik semua ya, bukan berarti nggak baik. Antara sholat sunnah sama eh, antara antara puasa lah, ya, sholat sunnah antara puasa sunnah misalnya, ini ada kisah-kisah memang memang nyata ya. Ada orang yang Galang, coba konsentrasi kamu, jangan main-main. Contoh misalnya, ada orang yang puasa sunnah dari mulai pagi setelah sahur tidur sampai maghrib, sama orang yang ngaji cari ilmu, itu lebih baik mana? Lebih baik orang yang cari ilmu. Kenapa?
puasa itu dampaknya hanya pada diri sendiri. Ya dia puasa itu baik ibadah, tapi apa namanya manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Tapi misalnya menuntut ilmu, orang menuntut ilmu itu akan bermanfaat untuk dirinya, dia juga akan bisa mengajarkan kepada yang lain. Nah, makanya ibadah yang punya dampak manfaat kepada orang lain itu lebih baik daripada yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadati. Keutamaan ilmu itu lebih saya sukai, lebih saya cintai daripada apa namanya keutamaan ibadah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an kemudian apa wa 'allamahu, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkannya gitu. Kalau mengajarkan berarti apa? Ada manfaat untuk orang lain. Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain ya. Wahabul amali ilallah, dan amal yang perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ila muslimin, kebahagiaan yang dibagikan kepada orang lain gitu. Au takshifu anhu kurbatan. Kamu misalnya tadilah menolong orang sama uh, ibadah-ibadah yang lain, puasa sunnah atau sholat sunnah, itu yang mempunyai dampak kepada orang lain itu lebih baik gitu ya. Nolong orang, orang lagi kesusahan kamu temani misalnya, diajak ngobrol atau kemudian diajak untuk memikirkan jalan keluar dari persoalannya misalnya, dan seterusnya, itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah. Autak di anhudainan, ada orang yang mungkin teman yang kesulitan sekali membayar hutang, hutang yang karena kebutuhan ya, itu juga. Autak rudaan tujuan, ada yang kelaparan, makanya apa namanya yang sering dicontohkan lagi karena ini jadi problem sekarang juga adalah eh, mana yang lebih baik, umroh sunnah atau haji sunnah dengan membantu tetangga yang kelaparan. Jelas lebih utama membantu tetangga yang kelaparan, gitu. Itu sudah jelas, nggak usah ditanyakan lagi. Cuma masalahnya sekarang orang itu akan lebih mengutamakan umroh bolak-balik karena itu terkesan apa namanya ya, karena itu lebih lebih mudah untuk pamer mungkin ya, ya, dan lain sebagainya. Sementara membantu orang itu butuh untuk melawan ego diri sendiri, karena manusia itu cenderung pelit. Manusia itu kan cenderung pelit ketika mau memberi. Kalau untuk umroh mungkin gak eman-eman, nah gak apa-apa buat umroh, berangkat ya, manfaatnya untuk sendiri, yang naik pesawat ya dia sendiri, yang ibadah dia sendiri, nggak keluar ke orang lain. Tapi membantu orang yang kelaparan, tetangganya yang kelaparan, itu mungkin membutuhkan melawan hawa nafsunya. Tapi jelas hukumnya, kalau umroh itu manfaatnya untuk diri sendiri, membantu tetangga itu berdampak kepada orang lain. Ini amal yang mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi sebetulnya jauh lebih penting. Nah, ini banyak dilupakan orang. Atau misalnya gini, daripada untuk berangkat haji. Sekarang orang-orang kaya itu haji berapa biayanya? Kalian tahu nggak? Haji yang tidak antri itu berapa? Itu yang paling murah. 200 juta itu mungkin sudah nggak ada sekarang. Paling murah 250. Tapi kalau yang paling bagus tuh ada yang sampai 900 juta sekali berangkat. Pada itu umumnya orang kaya yang sudah haji itu memuaskan ya, ya nggak nyalahin ya, ibadah juga, daripada dibuat judi. Kalau daripada dibuat judi ya lebih baik berangkat haji. Tapi kalau misalnya di daerahnya itu padahal misalnya ada sekolah yang sudah mau ambruk, madrasah yang jendelanya sudah pada pecah-pecah, kok dia bantu ke madrasah itu jauh lebih besar pahalanya daripada dia berangkat haji itu atau umroh. Jadi ingat-ingat ya bahwa perbuatan yang punya dampak manfaat untuk orang lain itu jauh lebih utama daripada ibadah yang dampaknya hanya untuk diri sendiri. Banyak di sini dalilnya lah. Makanya kadang-kadang Ramadan itu juga ada yang ngingetin ya.
Jangan jangan hanya mencari Lailatul Qadar di masjid, ya. Tapi carilah Lailatul Qadar itu di pintu-pintu orang yang kelaparan, di pintu rumah orang yang kelaparan diketuk, Pak, sudah buka puasa belum? Tuh, dianterin makanan, mungkin beras 2 kilo, minyak, itu lebih utama, mungkin lebih utama gitu ya. Makanya kan ada ulama juga yang mengatakan jangan pernah maitu atau mencela orang yang malam-malam Ramadan kemudian masih ngojek gitu. Lah ngojek itu juga cari nafkah ibadah, bukan hanya sholat. Semua juga mungkin pengen sholat, pengen bisa iktikaf di masjid, fokus baca Al-Quran. Tapi kan orang itu punya tanggungan masing-masing. Bisa jadi anaknya, istrinya di rumah belum makan. Masa mau iktikaf? Ya jelas lebih utama dia mencari nafkah. Karena itu kewajibannya. Dan itu sama-sama mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Dan dipikir Lailatul Qadar itu hanya dengan iktikaf. Itu. Semua ibadah itu ya mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Ya, kita harus mulai memperluas cara berpikir kita tentang ibadah itu juga maknanya luas. Al-amal fi zamanil kitab, halaman 98. Amal perbuatan pada masa krisis, ya. Misalnya ketika ada seorang pemimpin yang dia sangat zolim misalnya, maka dalam kondisi seperti itu yang paling amal yang paling baik itu adalah mengingatkan pemimpin itu. Jadi kadang-kadang di masa-masa tertentu eh, ibadah yang paling prioritas juga ada sendiri gitu ya. Misalnya eh, misalnya pada masa COVID kemarin misalnya, amalan yang paling utama pada masa itu apa? Mungkin menyumbang alat kesehatan misalnya. Itu lebih utama. Kemudian halaman 100, Al-Matlabus Sadis, Mizanul Awlawiyat fi Afdhalil Amal. Jadi ini salah satu contoh bagaimana Nabi sendiri ketika menjawab pertanyaan orang, itu jawabannya mungkin bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena Nabi melihat prioritasnya. Contoh, Nabi pernah ditanya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Nabi menjawab, as-sholatu ala waktiha. Sholat di dalam waktu. Kemudian apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa? Al-jihadu fisabilillah. Tapi ada lagi yang kedua, sahabat tanya lagi, amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, al-imanu billah. Kemudian eh, setelah itu apa Rasulullah? Kemudian silaturahim. Setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Semal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi Nabi itu juga ketika ditanya oleh seseorang, Nabi akan melihat yang paling prioritas bagi orang tersebut. Misalnya begini, kenapa Nabi ketika ditanya, satu sisi ketika Nabi ditanya amal apa yang paling utama, sholat, kemudian apa, jihad. Tapi ketika ada orang lagi yang datang, amal apa yang paling utama, sholat, yang kedua, birrul walidain. Kenapa? Nabi melihat bahwa kan pernah ada pemuda mau ikut perang, kemudian ditanya oleh Nabi, "Eh, orang tuamu masih ada apa enggak?" Dijawab oleh pemuda itu, iya orang tua saya masih ada. Nabi kemudian bilang apa? Fafihima fajahid. Kepada kedua orang tua, kamu berjihad. Maksudnya apa? Kondisi orang itu berbeda-beda. Makanya di Al-Quran sendiri apa bilang? Falola nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Kata Al-Quran, nggak semua orang itu ketika terjadi peperangan, nggak semua harus berangkat perang. Tapi sebaiknya ada di antara kalian tuh orang-orang yang menuntut ilmu, misalnya. Nah ini ada yang tanya termasuk soal pekerjaan ya. Nabi pekerjaan apa yang paling utama? Nabi bilang berdagang. Tuh. Karena 9 dari 10 rizki yang diturunkan oleh Allah itu diturunkan dalam perdagangan. Ada orang lagi yang datang kepada Nabi. Nabi pekerjaan apa yang paling utama? Bertani. Itu. Itu maksudnya Nabi itu sedang apa namanya mengaplikasikan
Yang namanya prioritas bagi seseorang itu apa? Bagi orang anak muda yang punya orang tua yang masih ada misalnya, maka merawat orang tua itu lebih baik. Tapi bagi orang yang sudah tidak punya tanggungan, ya kalau memang terjadi peperangan, kamu berangkat perang. Misalnya seperti itu. Ada orang yang sangat pemarah. Nah, Nabi tolong apa namanya beri saya wasiat. Nabi wasiatnya apa? La taghdab. Jangan marah. Terus apa lagi setelah la taghdab apa? La taghdab. Apa lagi? Bilang lagi la taghdab sampai 3 kali. La taghdab walakal jannah. Karena apa? Yang tanya itu orangnya pemarah. Misalnya, gitu. Ya, misalnya begitu. Itu contoh bagaimana. Kemudian ada ada lagi Nabi ditanya, Islam itu Islam yang paling Muslim yang paling ideal itu Muslim yang seperti apa? Kemudian kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang dia yang orang lain itu selamat dari lidahnya maupun tangannya. Kemudian Nabi ditanya lagi, Islam yang paling baik itu seperti apa? Jadi Muslim, kita ini jadi Muslim, Nabi Muslim yang paling baik itu gambarannya seperti apa? Kata Nabi, tut'imut ta'am. Kamu memberi makan, pokoknya Islam itu ya enak. Kamu makan-makan, wa taqra'us salam, apa namanya, alaman araf waman lam ta'rif. Jadi eh, ini bukan bertentangan, tapi lihat kondisi. Misalnya dalam kondisi banyak orang yang kelaparan, Islam yang baik itu ya yang memberi. Gitu. Dalam kondisi zaman fitnah, hoax di mana-mana, misalnya apa namanya hujatan, agitasi, cacian di mana-mana, misalnya paling utama apa? Orang Islam itu yang menjaga lisannya dan tangannya. Gitu. Ya, zaman itu belum ada medsos, tapi Nabi mengatakan min lisanihi wa yadihi. Kalau sekarang kan lisannya diam, tapi tangannya ini yang aneh-aneh ya kadang-kadang. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis di atas tadi itu pertanyaannya satu, tapi jawabannya macam-macam. Terus gimana? Kok bertentangan begitu? Bukan bertentangan, tapi disesuaikan dengan konteksnya, dengan kondisinya. Mana yang paling prioritas di saat itu? Kalau yang Nabi yang tanya orang yang santri, yang penuntut ilmu, mahasiswa, Nabi juga akan mengatakan amal paling baik apa? Menuntut ilmu. Nggak ada yang lebih baik di masa kalian seperti ini daripada menuntut ilmu. Bukan berdagang, bukan bertani, bukan apa namanya, ya, yang lain-lain lah. Ada yang ada lagi yang mengatakan ulama yang bahkan mengatakan apa? Ibadah yang paling utama di akhir zaman itu adalah tidur. Ada yang begitu. Kenapa? Ya itu dalam kondisi yang mungkin sudah sangat rusak-rusakan sekali. Ya mau apa? Yang paling baik itu ya tidur. Dengan tidur akhirnya apa? Nggak jadi maksiat. Ya. Dengan tidur jadi selamat. Makanya ulama kalau nggak salah Syabi ya kalau nggak salah ulama itu tabiin mengatakan pada dasarnya melakukan perbuatan yang mubah itu juga mengandung pahala. Karena dengan melakukan hal yang mubah, orang malam-malam minum khamr itu kenapa? Karena nggak tidur. Kalau dia tidur, ya selamat. Gitu. Orang tidak judi, kenapa? Karena tidur, misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang mubah, itu pada dasarnya itu juga sedang beribadah. Makanya ya kalau misalnya ya orang hidup di akhir zaman, misalnya lihat ada anak-anak muda seperti ini lagi bercanda, bergurau, ya dibiarin saja. Mungkin itu ya ini di luar yang kewajiban ya, maksudnya di luar yang kewajiban. Kalau lagi ngaji ngobrol ya itu namanya dosa. Tapi misalnya nggak ada apa-apa lagi, ya lagi waktu kosong lah. Kemudian ngobrol, apa namanya ketawa-ketawa. Itu menurut para ulama, menurut sebagian ulama itu juga yang begitu juga mengandung pahala. Kenapa? Karena orang bisa senang dengan hal yang halal. Ngobrol itu halal nggak? Halal dalam waktu. Bercanda itu hukumnya apa? Halal. Daripada
Orang baru bisa senang kalau pergi ke diskotik dulu, baru hatinya bisa bahagia. Kalau minum baru hatinya bisa tenang, misalnya. Nah, itu kan ya ya, daripada orang kalau orang mau senang itu harus ke diskotik dulu, wis biarin aja. Apa namanya? Mungkin hutangnya banyak, tapi dia bisa bertertawa gitu ya. Jadi senang dengan hal yang halal itu juga ibadah. Gitu. Makanya ya nggak usah anti. Ya udah kesel-kesel. Kadang-kadang mungkin ya kesel. Ini kok anak-anak bukannya malah baca buku, apa baca Quran, kok ngobrol terus. Ya apa namanya dalam kondisi tertentu itu ya harus biarin aja. Lebih baik daripada melakukan kemaksiatan atau mencari kesenangan dalam kemaksiatan. Ya, nah itu ada banyak sebetulnya di sini contohnya bagaimana Abdul amal itu. Di sini sebetulnya ada banyak pendapat ulama yang dikutip. Amal-amalan yang paling utama itu apa? Gitu. Ada ulama yang mengatakan perbuatan yang paling baik itu tajarud. Tajarud itu yang meninggalkan dunia. Ada ulama yang mengatakan ibadah yang paling utama itu adalah yang paling berat untuk dilakukan. Ada ulama yang mengatakan ibadah yang paling utama adalah yang berdampak ke orang lain. Tapi intinya apa? Pendapat tengah-tengahnya apa? Ibadah yang paling utama itu adalah ibadah yang ada di depan mata kalian. Sekarang dalam kondisi sebagai thalibul ilmi, ya, penuntut ilmu, ibadah yang paling utama ya belajar. Tidak ada yang lebih utama daripada belajar. Nanti suatu saat menjadi pengajar, menjadi seorang guru, ibadah paling utamanya ya mengajarkan ilmu. Suatu saat menjadi kepala keluarga, ibadah paling utamanya ya merawat keluarga, mencari nafkah, mendidik anak, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini semua orang akhirnya punya prioritas sendiri-sendiri. Orang kaya, ibadah paling prioritasnya apa? Sedekah. Bukan puasa. Orang kaya malah puasa terus. Ya, malah nggak pernah sedekah, nggak pernah ngajak makan orang, alasannya lagi puasa. Nggak pernah traktir orang, alasan lagi puasa. Orang miskin, ibadah yang paling utama apa? Sabar. Kemudian seorang ya tadi ulama yang ibadah yang paling utama apa? Mengajar. Sekarang kebolak-balik semua. Sekarang kebolak-balik. Yang apa namanya? Kadang ulamanya malah senangnya ke politik. Nah, padahal dia tidak bidangnya ngurusi itu. Politisinya kadang senangnya apa? Gerakan subuh berjamaah untuk narik massa. Selesai pemilu nggak pernah sholat lagi. Ya ini bolak-balik. Tapi ibadah yang paling utama adalah yang ada di depan mata kita. Jadi ini ulama itu perspektifnya juga macam-macam. Ya. Jadi agama ini nggak hitam putih ya, tapi eh, ada ada beberapa kaidah juga di situ. Kalau kalian baca ya, ibadahnya seorang dokter paling utama adalah mengobati orang dan seterusnya. Ada konteksnya tertentu, ada juga waktu. Ya. Misalnya bagaimana? Ibadah yang paling utama pada saat sedang ada azan itu apa? Menjawab. Menjawab. Ibadah yang paling utama di masa waktu sholat itu apa? Ya itu sholat di dalam waktu. Ibadah pada hari Arafah yang paling utama apa? Istighfar. Kemudian ibadah pada masa zaman fitnah itu apa? Menasihati orang. Bersabar menasihati orang. Oke, sekarang halaman 107. Aulawiyatut takhfif wa taisir alat tasydid wa ta'sir. Agama ini salah satu kaidah yang lain di Al-Quran ini juga adalah
agama itu memprioritaskan kemudahan atas kesulitan. Al-Quran mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan. Banyak banget ayatnya yang lainnya. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah itu maksudnya mau meringankan kalian karena memang kalian itu lemah. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak hendak membuat kesulitan untuk kalian. Nabi juga mengatakan khairu dinikum aisarohu. Sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah. Kemudian Nabi mengatakan eh, Allah itu senang ketika kemurahannya itu diambil, diskonnya Gusti Allah ini diambil. Misalnya kalian musafir, kemudian kamu menjamak sholat. Itu rukhsah kan? Seharusnya zuhur dilaksanakan 20 zuhur, asar dilaksanakan waktu asar, kamu melakukan jamak takdim atau jamak takhir. Itu Allah senang ketika kamu mengambil kemudahan yang sudah diberikan oleh Allah itu. Gitu. Sebagaimana Allah benci ketika kalian melakukan kemaksiatan. Jadi kemurahannya diambil, tapi kemaksiat itu Allah senang seperti kalau kalian maksiat, Allah juga gak suka. Gitu. Kemudian Sayyidah Aisyah cerita makhuyira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baina amrayni ilah taro aisaruhuma malam yakun isman. Jadi Rasulullah itu kalau diberi dua pilihan, Rasulullah pasti akan memilih yang paling mudah. Kemudian Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari berdakwah ke Yaman, Rasulullah pesannya apa? Yassiro wala tu'assiro. Permudah, jangan persulit. Basyiro wala tunafiro. Beri kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Watatawa wala takhtalifa. Jaga kondisivitas ya, jangan sampai berpecah, jangan sampai pecah belah khilaf. Nah, kemudian apa? Eh, Sebetulnya banyak, tapi ini di halaman 108 Imam Sufyan Tsauri, saya kutip yang paling penting-penting saja. Sufyan Tsauri mengatakan innamal fiqhu ar-rukhsatu. Jadi hukum fikih itu intinya adalah kemurahan. Min siqatin ya. Amma tasydid fa yahsinuhu kullu ahadin. Kalau hanya untuk mempersulit itu semua orang juga bisa. Agama itu untuk mempermudah, karena kalau hanya bilang ini haram, semua orang itu bisa. Nah, kemudian dikatakan lagi di sini, wa idza kana taisiru maktuban daiman kama amarana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya memberi kemudahan itu adalah suatu hal yang sangat dianjurkan sebagaimana perintah Rasulullah, bahwa alzamu ma yutlabu fi asrina hadza. Ini lebih utama lagi di masa kita sekarang. Jadi ini yang ngomong ulama kontemporer Yusuf Al-Qaradawi yang baru meninggal kira-kira 3 tahun yang lalu, mengatakan kalau dulu zaman Rasulullah saja Rasulullah menganjurkan sahabatnya untuk mengambil yang mudah, apalagi di zaman sekarang. Yaitu apa? Kenapa? Nazoran lirik kotid dini fi anfusil kasirin. Karena zaman sekarang itu semangat beragama manusia itu sangat lemah sekali. Sudah semangat beragamanya lemah, kalau diberi yang susah-susah malah tambah lari. Eh, Kemarin baru baca survei saya, ada penelitian yang hasil penelitiannya adalah di, ternyata di Indonesia ini Muslim yang melaksanakan sholat itu hanya 39%. Jadi Muslim ditanya, kamu apa agamanya? Islam? Sholat apa enggak? Yang jawab sholat itu hanya 39%. Separuh saja enggak ada. Artinya eh, 60 61% orang Islam itu enggak sholat. Lemah enggak beragamanya? Lemah.
Jadi nggak usah dipersulit lagi. Mau melaksanakan segitu aja belum mampu, mau kamu kasih yang lebih berat lagi. Yang lebih berat lagi apa? Kamu kalau mau beragama, tutup banknya. Nggak boleh pakai rekening. Karena bank itu semuanya riba haram. Nah, ini tambah lagi, nggak usah Islam-Islaman nanti. Udah nggak sholat, ditambah kayak gitu, jadi nggak usah Islaman. Musik haram. Zaman sekarang ini menghindari musik sudah nggak bisa. Di mana-mana musik semua. Orang mau nonton video juga ada apa? Instrumen musiknya. Naik angkot ada musiknya, naik bis ada musiknya. Masuk tempat apa namanya umum ya ada musiknya. Sekarang masuk masjid ada musiknya. Kan mau menghindari kayak gitu. Jadi ya sudah, musik itu hukumnya haram kalau seandainya eh, musik itu dulu diharamkan karena musik itu identik dengan khomer, dengan perempuan, dengan perzinahan. Musik itu identik dengan orang yang melupakan Allah. Nah, kalau musiknya malah lihat kemarin nanti kalian bisa buka kalau supaya main internetnya ada manfaatnya sedikit lihatlah ini lihat umatnya Nabi Muhammad bagaimana kemarin Haddad Alwi itu konser di Australia baru kemarin ada itu orang ya Masya Allah orang ada yang pakaiannya pang nggak pakai kerudung antingnya di mana-mana dengar sholawat dia nangis betul-betul terus kemudian wah banyak orang nggak berkerudung pakai ya pakainya preman lah tampilannya memang betul-betul preman ya dengar sholawat tuh nangis masa nggak mau diambil sisi positifnya untuk dakwah gitu ya. Orang dulu Wali Songo masuk ke sini dakwah itu juga dengan menggunakan instrumen budaya seperti itu. Itu kan jalan dakwah, tata cara berdakwahnya itu. Nah, udah jangan dipersulit lagi. Orang Nabi dulu mengutus sahabat dakwah. Bilangnya apa? Basyiro walatunafiro. Jangan ditakut-takuti. Dan Nabi itu ngingetin, inna minkum munafir. Sudah diancam lah istilahnya. Kasarannya diancam. Inna minkum munafirin. Di antara kalian itu ada yang membuat orang tuh lari dari agama. Nggak usah keras-keras. Jangan keras-keras. Jadi contoh lah. Sudah sholatnya enggak, tambah pakai diharamkan. Nanti nggak cukup pakai bank, turunannya juga diharamkan. Kamu pokoknya kalau mau bepergian nggak boleh lewat tol. Itu hukumnya haram. Karena tol itu menggunakan e-money. Itu dari bank hukumnya haram. Kamu nggak boleh berangkat haji karena haji itu tabungannya menggunakan bank. Ini ini bunuh diri namanya. Orang niatnya memang mau nganjurin Islam dengan hal-hal yang sangat tidak rasional. Orang hidup zaman sekarang tuh sudah nggak bisa lepas dari hal-hal begini. Sekarang tambahin lagi. Ada ini kenyataan. Pajak itu hukumnya haram. Pajak itu hukumnya haram. Banyak. Khalid Baisalama itu orang yang mengatakan itu. Salah satu Ustadz Salafi mengatakan pajak itu hukumnya haram. Bagaimana mungkin orang karena alasannya apa? Merujuk pada masa Nabi yang Muslim itu bayar zakat. Kalau non Muslim bayar baru membayar pajak. Karena itu logika begitu, Muslim itu juga haram hukumnya membayar pajak. Jadi ini enggak namanya tidak dikontekstualkan dengan kondisi di masa sekarang. Turunannya apa sih ketika pajak itu diharamkan? Ya turunannya semua yang ada ini haram semua. Kenapa? Jalan itu dipikir dari uang apa? Dari uang pajak. Jalan tuh diaspal, dicor, dihalusin dengan uang pajak. Ini lampu-lampu jalan ini dibangun, dibayar. Emang kalian bayar listrik itu jalan itu kan enggak. Itu dibayar dari uang pajak. Ada satpam yang jaga di perempatan, ya, satpol PP, ada polisi, ada TNI nongkrong di pos. Itu semuanya dibayar menggunakan uang pajak. Kalau memang pajaknya haram, turunannya kan jadi haram. Kamu, eh, alhamdulillah, misalnya, kalau usah kamu lah, ada orang nyuri, dipakai untuk beli baju.
baju itu dipakai haram. Karena apa? Hasil dari uang haram. Kalau pajaknya haram, itu lewat jalan aja udah haram. Lewat jalan aspal itu sudah haram. Gimana orang mau rahmatil alamin, mau jadi agama yang universal, yang bisa diterima oleh semua orang dengan cara berpikir yang sangat sempit seperti itu? Nggak bisa. Tambah lagi, humor hukumnya haram. Tambah orang jadi stres. Orang beragama jadi stres. Oke, sekarang Al-A'dha halaman 111. Al-A'dhar wa dzuruf at-tari'ah. Jadi inna ayatnya innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Wa man ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Termasuk fikih prioritas itu adalah dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya begini, bangkai itu hukum asalnya haram, darah itu hukumnya haram, daging babi itu hukumnya haram. Hewan yang disembelih zaman dulu, kalau nyembelih hewan itu, ini saya nyembelih hewan, saya niati untuk berhala A, misalnya. Saya niati untuk berhala itu namanya disembelih karena selain Allah itu hukumnya juga haram. Tapi di sini masih ada pengecualian, yaitu paman itu roh, barang siapa yang dalam keadaan darurat. Ya. Jadi ada prioritas yang lain dalam keadaan darurat. Misalnya dalam kondisi seperti yang saya contohkan kemarin. Kalau ulama dulu mencontohkannya, kalau di hutan nggak ada makanan lain kecuali babi hutan, ya sekarang kan hutannya sudah nggak ada. Sekarang itu yang ada ya kalian pergi ke luar negeri di negara yang mayoritas non Muslim. Tapi sebetulnya sekarang nyari makanan halal itu ya gampang di mana-mana sih. Pengalaman saya ke beberapa negara itu nggak ngalami kesulitan sih sebetulnya. Di ya terutama di negara-negara apa namanya di Eropa ya kayak gitu. Meskipun mayoritas non Muslim, tapi makanan halal itu juga banyak. Di Amerika misalnya yang di pusatnya Amerika di New York ada apa namanya di Square itu di Times Square itu ya kemarin ada yang rame itu eh, viral karena Bill Gates itu orang terkaya di dunia yang punya Microsoft komputer itu dan lain-lain. Di Times Square dia justru beli di toko kecil gitu kebab yang ada logo halalnya padahal di tengah-tengah di pusatnya Amerika gitu ya pun ada makanan nggak sulit tapi mungkin di beberapa negara ya saya belum pernah ke Korea Utara mungkin di Korea Utara mungkin susah cari makanan halal mungkin misalnya gitu ya nah dalam kondisi seperti itu kalau takut kelaparan kalau nggak makan akan membahayakan kesehatan maka ya udah makan aja itu eh, prioritasnya. Yang penting seperti yang saya contohkan, kalau yang namanya semua yang dilakukan secara darurat itu tuqaddaru biqadariha. Ad-daruratu tuqaddaru biqadari. Darurat itu harus di jalan di apa namanya? Boleh dilakukan tapi sesuai dengan proporsinya. Makan 2 potong sudah kenyang ya sudah cukup gitu. Seperti yang saya contohkan, jangan kemarin yang pengen nyicipin itu babi rica-rica, babi kecap, guling, cicipin satu-satu. Ini bukan bukan untuk apa nyambung nyawa, tapi niatnya untuk enak-enak. Nah, itu yang nggak boleh. Kemudian berikutnya 113 aulawiyatul ilm alal amal. Bahwa ilmu itu lebih utama daripada amal. Ilmu dulu baru amal. Ya. Jangan dibalik. Karena makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kenapa? Kenapa ilmu itu lebih utama daripada amal? Karena ilmulah yang membuat amal itu menjadi sah. Kamu nggak pernah belajar sholat, sah nggak sholatnya? Nggak bakal ngerti caranya sholat yang sah itu gimana. Mungkin tidak nutup aurat karena nggak ngerti. Mungkin tidak wudhu karena nggak ngerti.
Kenapa sholat itu bisa sah? Kenapa zakat bisa sah? Kenapa puasa bisa sah? Karena ilmu. Karena itu ilmu ini menjadi landasan. Hanya jangan asal hijrah-hijrah aja. Ilmunya dulu diperkuat. Kalau hijrah-hijrah saja semangat beragamanya kelihatan, tapi akhirnya apa? Ngafirin orang, nganggap orang lain najis, kotor. Wah, kamu kerudungnya masih belum syar'i, belum nempel ke tanah misalnya. Misalnya, kenapa begitu? Karena memang nggak belum ada ilmunya. Disangkanya semakin besar bajunya, semakin syar'i. Padahal ya proporsional saja. Banyak ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya ilmu. Ya. Meskipun umat Islam sendiri itu banyak meninggalkan ilmu ya. Tapi kalau lihat Al-Qurannya, ayatnya apa? Misalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Al-Quran itu doa yang diajarkan oleh Al-Quran apa? Wa qur rabbi zidni. Kemudian Nabi sendiri mengatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan. Kemudian innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi iradun bima yasna. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya ilmu. Hasan Basri juga mengatakan apa? Al-amilu ala ghairi ilmin kasairi ala ghairi tariqin. Jadi orang yang berjalan, orang yang beribadah tanpa ilmu itu seperti orang yang berjalan tidak di atas orang yang berjalan, tapi nggak di tengah-tengah jalan. Jalan tapi mungkin di sungai misalnya, ya udah pasti tenggelam. Nggak sesuai dengan jalannya. Wal amilu ala ini penting ini. Wal amilu ala ghairi ilmin ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Kalau orang itu beribadah tanpa ilmu, itu kerusakan yang ditimbulkan pasti akan lebih besar daripada kemaslahatannya. Jadi kita senang aja ada orang yang semangat beribadah itu senang. Tapi kalau misalnya semangat beribadah itu tidak dibarengi dengan ilmu, tidak dilandasi dengan ilmu, itu pasti mafsadah yang ditimbulkan akan lebih besar daripada kemaslahatannya. Sekarang di kota ini berkembang tren hijrah. Itu bagus. Orang hijrah tadinya nakal ya, kemudian menjadi punya cenderungan untuk beragama. Tapi nggak boleh berhenti sampai di situ. Ada kewajiban untuk melandasi semangat itu dilandasi dengan ilmu. Karena kalau tanpa ilmu tadi, yang dikerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar daripada maslahatnya. Jadi eh, di sini sampai dicontohkannya. Fa inna qauman talabul ibadah wa tarakul ilma fa kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin. Ada kata Hasan Al-Basri, padahal Hasan Al-Basri ini tabi'in ya. Tapi beliau cerita bahwa dulu ada sekelompok orang yang dia hanya orientasinya ibadah, tapi meninggalkan ilmu. Kemudian mereka apa namanya menghunuskan pedang kepada umat Muhammad, menganggap wah ini kafir. Setelah dia beribadah, yang lainnya ibadahnya tidak persis seperti dirinya, itu dianggap kafir. Ini ceritanya tabiin. Dulu saja yang begini sudah ada, apalagi di zaman kita sekarang. Akhirnya apa? Sekarang itu trennya apa? Hijrahnya katanya hijrah dari nakal menjadi radikal. Ini yang repot. Tadinya nakal. Jadi sebelum hijrah, dia menganggap dirinya ini kotor. Tapi setelah hijrah, dia menganggap semua orang kotor. Hanya dia yang bersih sendiri. Ini yang jadi problem. Nggak boleh seperti itu. Ini kenapa? Karena tidak dilandasi dengan ya, jadi itu saja mungkin ya teman karena waktunya habis. Jadi
bayangkan betapa ini semua yang kita pelajari ini penting ya. Ini banyak informasi yang baru apa tidak? Banyak. Ya, jadi apa yang ditulis kitab ini, insya Allah, saya sendiri juga banyak belajar dari sini. Ya. Artinya memang mungkin dulu eh, apa namanya memperhatikan lah beberapa peristiwa-peristiwa gitu yang dilakukan oleh para ulama, tapi mungkin kita belum ngerti dasarnya pada saat itu. Setelah baca kitab-kitab seperti ini, kita jadi tahu bahwa ternyata memang semuanya itu butuh ilmu. Gitu. Jadi mungkin waktu masih muda ya, waktu masih muda melihat bentuk negara misalnya. Ya. Kenapa umat Islam ini mayoritas di Indonesia, tapi Indonesia ini namanya bukan negara Islam Indonesia. Kenapa misalnya? Kalau modalnya semangat saja kan mesti akan berpikir begitu. Tapi kalau ketika kita membaca sejarahnya, karena pada saat itu memaksakan menggunakan istilah-istilah yang seperti itu justru akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, yaitu perpecahan. Kalau pecah, ya penjajahnya masuk lagi. Tuh, penjajah mungkin waktu itu masuk lagi. Justru ulama mengalah, kemudian mementingkan yang penting substansi ajaran Islam itu masuk ke dalam aturan-aturan negara. Dan sekarang bayangkan di Indonesia ini apa namanya, meskipun akhirnya bukan namanya Republik Islam Indonesia misalnya, tidak seperti Pakistan atau Iran ya. Iran kan namanya Republik Islam Iran, Pakistan namanya Republik Islam Pakistan. Tapi kita bisa lihat betapa banyak atau mungkin malah hampir semua uh, hukum-hukum Islam ini akhirnya juga menjadi undang-undang. Contoh misalnya pernikahan, ada nggak undang-undangnya dalam negara? Ada undang-undangnya, difasilitasi oleh negara di KUA. Hukum waris, ada undang-undangnya. Wakaf, ada undang-undangnya. Ada badan yang ngurusin, namanya Badan BWI, Badan Wakaf Indonesia. Zakat, ada undang-undangnya, Badan Amil Zakat Nasional. Haji Umroh ada. Kemudian misalnya apa lagi? Halal. Kita ini kan apa namanya di Indonesia yang mayoritas Muslim, tentu makanan yang tersedia itu juga harus dijamin kehalalannya. Makanya ada undang-undang jaminan produk halal. Coba kalian coba berpikir lagi kalau ada orang yang berpikir bahwa negara ini nggak sesuai syariah, itu nggak sesuai syariahnya dari mana? Memangnya apa syariah yang tidak bisa dilaksanakan di negara ini? Nabi dulu nyusun negara di Madinah. Apakah Nabi mengatakan bahwa ini adalah negara Islam Madinah? Nggak ada catatan sejarahnya. Nabi justru membuat aturan yang disebut dengan Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah. Itu adalah perjanjian yang ditulis melibatkan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah saat itu. Orang Yahudinya ikut, Nasraninya ikut, dan seterusnya. Jadi ini pentingnya ilmu supaya kita ini beragama bener lah. Jadi agama itu ya memang betul-betul sesuai dengan kita melaksanakan agama itu sesuai dengan yang dulu diturunkan oleh Allah. Gitu. Karena kalau kita beragama hanya modalnya semangat saja, seperti kata Imam Hasan Al Basri tadi, seorang tabiin mengatakan bahwa orang yang beribadah beragama tanpa ilmu, mafsadah yang ditimbulkan pasti akan lebih besar daripada maslahatnya. Saja saya kira ya. Silakan teman-teman ada yang mau tanya. Ya, Wadik. Saya mengambil sebuah topik. Saya misalnya saya orang tua saya misalnya kita lanjut usia lagi sudah tidak bisa bekerja. Nah, tadi kan salah satu akal yang paling utama itu kan dan daripada kita sholat tetap bangun itu juga dirumil walidain dan masuk daripada berbakti juga itu ya kita selalu selalu pasang dada ketika orang tua kita itu mengikuti kita. Nah, bagaimana kalau misalkan
saya misalnya ada dua pilihan ketika saya bersekolah saya, lalu pilihan kedua saya lebih memilih belajar jauh lah dari orang tua misalnya. Jadi, kira-kira uh, mana yang lebih baik daripada itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait tentang mencegah kemungkaran itu ya. Mencegah kemungkaran itu tadi kan kita tidak boleh balas dengan kemungkaran. Contoh misalnya di suatu wilayah di kampung lah misalnya kita mendapati maling, dan ketika kita dapat yang pertama ketahuan pertama apa namanya, kita biasa-biasa saja karena ada sebuah pool mengatakan bagaimana kita mencegah seseorang itu. Yang pertama ada tiga. Yang pertama itu dengan hati kita, dia dengan modal kita, dan yang ketiga itu dengan tangan. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kasus yang sama, misalnya kita sudah udahlah kita maafkan karena mungkin saya saja nanti bertobat. Kemudian yang kedua, yang nasihat yang kedua tetap aja lakukan, dan yang ketiga tetap aja itu. Dan karena kan yang ketiga itu menggunakan tangan itu, apakah kita boleh kalian mukul, maksudnya maksud dengan tangan itu seperti apa? Oke, sudah. Ya, Oke. Baik. Eh, yang pertama soal mana yang didahulukan antara berbakti kepada orang tua dan menuntut ilmu. Kira-kira mana dulu? tergantung kondisi. Dua-duanya misalnya belum, dua-duanya menuntut ilmu juga belum kondisinya, berbakti kepada orang tua juga belum. Mana yang didahulukan? Ya sekarang begini saja, kamu bisa tahu bahwa berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib, itu dari mana? Nah, itu sudah tahu jawabannya. Berarti ilmu dulu, baru kan tadi sudah dikatakan ilmu itu lebih diutamakan daripada ibadah. Kenapa? Karena ilmu itulah yang akan menjadi landasan keabsahan ibadah. Kamu bisa tahu berbakti kepada orang tua hukumnya wajib itu setelah apa? Setelah menuntut ilmu. Kamu bisa tahu bahwa menghormati orang tua yang baik itu seperti ini itu adalah setelah menuntut ilmu. Kalau orang nggak ngerti ilmu mungkin hanya berpikir ya pokoknya berbakti kepada orang tua itu yang penting secara materi dicukupi. Misalnya yang penting saya tinggal kerja, nanti bulanannya yang penting dikirim. Nggak usah disapa, orang tua nggak dihormati, panggil namanya saja misalnya. Itu kenapa? Karena tidak punya ilmu. Jadi akhirnya melakukan sesuatu dengan cara yang salah. Itu ya, seperti itu. Dulu guru saya ini pernah ada juga yang mengalami dilema yang seperti itu. Guru saya namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dulu waktu di Suriah. Beliau ini waktu mau berangkat kuliah dari Damaskus ya ke Mesir, itu beliau mengalami dilema. Karena apa? Orang tuanya sebetulnya pas-pasan. Orang tuanya pas-pasan. Dan ketika mau berangkat, itu harus menjual tokonya. Jadi orang tuanya ini punya toko kitab. Ketika mau berangkat itu, mau nggak mau kalau dia mau berangkat, toko kitabnya ini harus dijual. Beliau mengalami dilema seperti itu. Satu sisi sebagai anak. Nanti kalian pasti akan mengalami apa yang dulu juga pernah saya alami. Sebagai orang, apalagi anak laki-laki, itu pasti punya kecenderungan ingin bantu orang tua. Pasti itu. Kalau nggak punya kecenderungan itu berarti kalian sakit. Sebagai anak laki-laki, itu pasti punya beban mental ingin membantu orang tua. Apalagi kita sudah dewasa. Pasti seperti itu. Nah, tapi apa? Waktu itu eh, apa namanya? Orang tuanya bilang di dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan kalau misalnya orang tua mau membiayai anak untuk menuntut ilmu, itu hukumnya wajib bagi anak untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu dulu karena ilmu itulah yang akan jadi landasan ibadah ini benar.
Oke ya, satu itu secara singkat begitu saja. Yang kedua soal nahi mungkar. Jadi gini, nahi mungkar itu eh, kalau yang dicontohkan tadi itu misalnya maling. Yang enggak yang saya bilang bahwa maling ini tidak boleh dihakimi sendiri adalah ketika maling itu tidak membahayakan. Tapi kalau misalnya maling itu membahayakan, itu hukumnya lain lagi. Ada ahkamus fi'al namanya di dalam fikih. Misal begini, malingnya itu masuk ke rumah kita membawa senjata misalnya. Nah, kemudian misalnya maling itu ketika kepergok, malingnya ini mau nyerang, itu hukumnya apa? Ya itu hukumnya lain lagi. Wajib hukumnya membela diri. Hukumnya lain lagi. Wajib hukumnya membela diri. Bahkan bahkan bukan bukan membunuh ya. Nggak boleh. Kalau kalau darurat kan tadi sudah dibilang bahwa semua itu ada proporsinya. Misalnya dengan ditempeleng sudah cukup ya tempeleng. Nggak boleh sampai apa namanya menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, soal amar ma'ruf nahi mungkar itu bagaimana? Ada klasifikasinya. Nanti pembahasan soal nahi mungkar ini luas sebetulnya. Nah, ada ulama yang mengatakan begini. eh Sebetulnya nahi mungkar dengan hati, dengan lisan, dengan tangan itu adalah eh, apa namanya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Maksudnya begini, nahi mungkar yang paling lemah adalah nahi mungkar yang dilakukan dengan hati. Ini adalah batas yang paling lemah. Jadi begini maksudnya, kalian ketika melihat suatu kemaksiatan, langkah yang paling minimal yang harus diambil itu adalah mengingkari. Paham nggak maksudnya? Nggak boleh lihat orang minum minuman keras kemudian itu boleh kok, bener. Lanjut, lanjut, lanjut. Terus saya ambilin sedotan untuk es batu misalnya, nggak boleh. Itu apa namanya? Atau nggak membantu tapi meridoi, menyetujui. Itu juga nggak boleh. Batas yang paling minimal adalah mengingkari. Kita ingkar di dalam hati. Ada orang pacaran di mana-mana. Kita mungkin nggak bisa ngingetin. Kalau diingetin mungkin malah jadinya berantem. Misalnya, batas minimal yang bisa kita lakukan adalah mengingkari dengan hati. Jangan sampai kita itu merelakan atau menyetujui, ya, menyetujui perbuatan itu. Kita berdosa. Kalau kita menyetujui berarti kita ikut dosa. Kedua adalah dengan lisan. Lisan ini wilayahnya siapa? Yaitu wilayahnya para ulama, wilayahnya orang tua kepada anak. Ini dengan lisan. Yang ketiga, dengan tangan, itu wilayahnya siapa? Wilayahnya pemerintah yang punya instrumen hukum untuk melakukan tindakan dengan paksa. Jadi gini, dalam hukum ya, kita tuh nggak boleh memaksa orang. Tapi ada pihak yang punya kewenangan untuk memaksa. Siapa? Pemerintah. Kamu nggak bayar pajak, motornya saya sita. Itu boleh, pemerintah yang melakukan. Ini misalnya masyarakat biasa, kamu nggak bayar pajak, motornya saya ambil. Nggak bisa. Itu nahi mungkar yang salah namanya. Karena tidak punya kewenangan. Jadi ada pihak atau otoritas yang punya kewenangan untuk memaksa. Itu adalah pemerintah. Boleh untuk memaksa. Ada orang misalnya eh, apa namanya kumpul kebo misalnya. Itu yang berhak melakukan tindakan paksa itu adalah pemerintah. Ya. Makanya eh, apa namanya itu juga di sisi ini pentingnya masuk ke pemerintahan. Tuh. Harus ada yang masuk ke pemerintahan yang punya kapasitas tentu saja. Ya. Karena karena tadi ya saya pernah mengatakan bahwa ustadz atau ulama ngomong berbusa-busa itu nggak akan punya itu itu akan kalah gitu ya dengan satu tanda tangan yang diteken oleh bupati. Ya.
Karena apa? Bupati tekan lokalisasi tutup. Udah selesai, ditutup. Doli di Surabaya. Itu lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara. Mau ulama mau ngomong apa, zina hukumnya haram, saya nggak punya kewenangan apa-apa. Tapi dengan seorang wali kota tanda tangan tutup Doli itu. Jadi memang ada kewenangannya sendiri. Bayangkan kenapa kenapa ulama begitu. Bayangkan kalau semua orang boleh melakukan boleh apa namanya ringan tangan, apa yang terjadi? Misalnya si A menduga B ini mencuri, lalu kemudian diseret dipukuli sendiri. Apa jadinya? Nanti si C menganggap si A ini apa namanya sebagai koruptor misalnya. Ya, sementara kalau pemerintah itu kan ada tahapannya. Misalnya ada laporan warga kepada polisi. Polisi nanti dilimpahkan kepada kejaksaan. Itu sudah beda institusi. Kejaksaan diserahkan kepada pengadilan. Itu sudah beda institusi lagi. Pengadilan diserahkan kepada lapas. Jadi ada proses apa klarifikasinya, proses peradilan dan seterusnya. Paham ya sampai di sini ya? Karena itu kenapa menggunakan tangan itu harus pemerintah yang melakukan. Karena yang punya mekanisme itu adalah pemerintah. Kalau kita melakukan itu sendiri pasti akan terjadi kekacauan di mana-mana. Ada lagi? Nah, sebentar yang perempuan. Kenapa? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kedengeran. Ya, jadi bagaimana dakwah kepada Gen Z? Eh, Sekarang Gen Z ini sebutannya Zoomer. Sekarang ada lagi yang paling baru yaitu Gen Alpha. Tapi beginilah prinsipnya. Dakwah itu salah satu prinsipnya begini. Kalau di Al-Quran Allah mengatakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Allah itu mengutus atau tidak mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Jadi maksudnya bagaimana? Ketika kamu mau berdakwah kepada Gen Z, ya tentu kamu harus pelajari karakternya Gen Z itu seperti apa. Bahasa yang lebih mudah diterima oleh Gen Z itu yang seperti apa. Mungkin anak-anak sekarang mungkin tidak suka misalnya ketika diperintah secara direct, secara langsung. Tapi mungkin lebih senang diberi contoh misalnya. Ya kasih contoh yang baik. Uh, Misalnya kamu mau dakwah kepada mereka, tapi dengan melalui sarana radio. Wah, sudah ketinggalan zaman, nggak nyambung. Cari dulu yang media yang paling banyak digunakan oleh mereka tuh apa? Ya misalnya TikTok misalnya, ya udah pakai pakai itu. Jadi apa namanya? Intinya adalah ini kalau soal soal bahasanya seperti apa, kan saya sudah contohkan. Tentu ini ini prakteknya seperti apa harus menyesuaikan dengan kondisi si objek dakwahnya seperti apa. Saya contohkan aja kemarin, saya contohin misalnya bagaimana menjelaskan kurban kepada orang awam. Kemarin hadir nggak? Kemarin jadi gini, Anda orang yang mau berkurban, saya ulangi lagi ceritanya. Anda orang yang mau berkurban, masyarakat datang kepada panitia kurban, saya ingin kurban sapi. Anak saya anak saya 7 itu. Nah, kemudian kata panitia kurban, satu sapi itu hanya cukup untuk 7 orang. Jadi kalau misalnya anaknya 7 sama bapaknya 1, 8 orang itu kurang 1. Itu kurang harus ditambahi dengan kambing. Ngotot orang ini. Sementara panitia kurban juga nggak bisa mau dijelasin gimana lagi. Itu udah susah. Akhirnya datang kepada kiai.
Kayaknya ini namanya Ki Wahab Hasbullah. Wahab Hasbullah bilang anaknya eh, apa namanya? Kemudian dia bilang bahwa orang ini bilang saya ini mau kurban, anak saya 7, saya ingin kurban sapi. Kalau misalnya kata panitia kurban tadi harus nambah kambing 1, saya takut nanti anak saya ini ketinggalan di belakang, nggak ikut naik sapi gitu loh nanti di akhirat. Orang awam berpikirnya begitu. Kemudian akhirnya dijawab sama beliau apa? Anakmu yang kecil itu umur berapa? Gitu. Umur 3 tahun. Oh ya udah, nambahin kambing karena anak ini masih kecil. Kalau naik sapi langsung terlalu ketinggian. Jadi dikasih anak tangga. Kambingnya ini untuk anak tangga naik ke atas sapi. Akhirnya logikanya baru masuk di kepalanya orang itu. Oh ya bener ya, anak saya ini masih kecil. Nanti kalau mau naik sapi harus butuh apa namanya tangga ini. Tangganya ya kambing itu. Jadi contoh dengan retorika seperti itu. Dakwahin anak-anak Gen Z juga harus dengan bahasa mereka. Saya saya juga mungkin bukan termasuk yang punya kreativitas itu. Tapi saya melihat di YouTube ada seorang ustadz yang dakwahnya itu persis menggunakan bahasa-bahasa game. Jadi misalnya main PUBG itu kalau misalnya nolong temannya di game itu masuk surga apa enggak misalnya. Gitu. Eh, apa namanya? eh, Kira-kira nanti di akhirat tuh ada ini enggak ya apa? Apa itu? Wah lah, pokoknya pertanyaannya anak-anak itu aneh-aneh lah. Saya lupa ada pertanyaan-pertanyaan apa itu. Eh, apakah nanti yang di akhirat itu yang paling beruntung itu adalah orang Minang gitu, karena kumpulnya di Padang, Padang Maksar, misalnya. Ya contoh lah dengan bahasa anak-anak sekarang bilang tuh. Itu hanya soal cara ya, hanya soal cara. Kalau substansi kan ya yang didakwakan sebetulnya substansinya sama saja, tapi caranya gitu. Saya kira mungkin itu terkait dengan di sini. Oke, terakhir Fahrul gimana? Ya. Sebenarnya ini beberapa waktu kemarin saya menonton channel YouTube apa narasi Nurserum. Nah, jadi di channel YouTube itu sebenarnya dokumenter. Dia menceritakan terkait dengan salah satu ibu yang merawat atau membuat panti asuhan yang isinya itu anak-anak HIV yang pengidap HIV. Nah, kemudian ini kan menjadi sebuah pertanyaan, Ustaz, yang mana ketika kita apa merawat anak-anak yang pengidap HIV ini, kalau dengan konsep fikul aulawiyat itu kan ada yang namanya hifdzun nafs dan menjaga apa? Menjaga kehidupan. Nah, itu tapi dalam jangka panjang kan anak-anak pengidap HIV ini kan sebagai apa? HIV ini kan sebagai kutukan dari Tuhan, seperti itu kan Ustaz. Kutukan apa dari Tuhan untuk orang-orang yang misalnya uh, zina, uh, zina seperti itu. Nah, ini pandangan fikul aulawiyat seperti apa Ustaz? Apakah kita merawat anak-anak itu sampai tumbuh besar, tapi kan nantinya akan merusak juga nanti. Apakah kita membiarkan kita melepaskan anak-anak yang pengidap HIV ini ya biar biar mati sekalian seperti itu kan ada dilema itu nafsu gitu itu seperti apa? Iya, begini terkait dengan eh, apa namanya merawat anak-anak HIV. Jadi sebetulnya pada dasarnya kembali pada tabiat dasar aja dulu. Manusia itu pada dasarnya mulia. Karena Al-Quran mengatakan walaqad karomna bani Adam. Manusia itu semuanya mulia. Dalam kondisi apapun manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Nah, soal bagaimana eh, anak-anak. Pertama, kan anak-anaknya nggak bersalah. Anak-anak ini kan tidak bersalah. Korban kelahiran, apa namanya, korban kelahiran orang yang terkena HIV. Anak yang lahir itu kan semuanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semuanya bersih. Jadi kalau ngerawatnya nggak ada masalah sebetulnya. Merawat anak yang
merawat anak yang terkena HIV itu ya nggak ada larangan apa-apa gitu ya. Nah, eh, nanti yang terjadi pembahasan itu adalah apakah orang yang terkena HIV itu boleh menggugurkan kandungan. Itu ada pembahasannya dalam hukum fikih. Apakah boleh orang yang terkena HIV itu mempunyai anak, yang anak itu nanti akan terkena HIV juga. Karena kan menurut risetnya kan begitu. Orang yang lahir dari anak yang lahir dari orang tua yang kena HIV itu akan kena HIV juga. Gitu. Nah itu nanti yang akan jadi pembahasan di situ. Kalau anaknya sudah lahir itu sudah jelas harus dirawat itu mau nggak mau, nggak mungkin dihilangkan nyawanya gitu, nggak mungkin. Kalau yang sudah lahir itu pasti harus dirawat. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah boleh orang yang terkena HIV itu yang ketika nanti punya anak akan anaknya itu akan kena HIV, apakah boleh punya anak? Nah itu yang jadi pembahasan. Kalau begitu ya kembali lagi ada beberapa khilafiyah juga di situ. Ada ulama yang mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan sebaiknya tidak punya anak karena anak itu akan turun penyakitnya. Tapi kedokteran itu juga kan terus berkembang ya. Menurut riset kedokteran bagaimana? Apakah anak yang terkena HIV itu pasti akan apakah anak yang lahir dari orang tua HIV itu pasti akan kena HIV juga? Karena penyakit itu kan umumnya begitu. Banyak penyakit yang sifatnya itu genetik. Orang tuanya matanya bermasalah. Anaknya lahir itu matanya juga mungkin bermasalah. Maksudnya harus pakai kacamata gitu. Ada orang tua yang misalnya diabetes. Itu kemungkinan anaknya itu akan diabetes juga. Misalnya. Itu turunan. Ada orang tua yang punya penyakit mah atau asam lambung. Itu kecenderungan anak juga akan seperti itu. Tapi itu ya, itu harus dilihat lagi penelitian medisnya bagaimana dan yang begitu itu kan biasanya juga bisa diantisipasi itu. Misalnya bagaimana hukumnya kalau pinjam rahimnya orang itu supaya anaknya tidak HIV dan seterusnya. Jadi kalau intinya kalau pertanyaannya bagaimana hukum merawatnya itu nggak masalah. Yang jadi pembahasan nanti kalian baca itu adalah soal hukum orang kena HIV itu melahirkan anak itu seperti apa. Itu ada pembahasannya sendiri dalam hukum fikih saja ya. Jadi kalau merawat anak itu apa saja manusia itu pada dasarnya mulia apapun itu ya. Dan kita nggak tahu bisa jadi anak yang lahir dari orang tua HIV itu nanti justru jadi orang yang baik gitu misalnya orang yang soleh itu bisa jadi gitu ya. Yang lahir dari orang tua yang sangat kafir aja anaknya Abu Jahal dan jadi sahabat besar Ikrimah bin Abu Jahal. Ada apa namanya anaknya Abu Lahab juga begitu. Ada anaknya apa namanya Walid bin Mughirah itu juga begitu. Banyak orang tuanya jahat tapi anaknya menjadi orang pembesarnya orang-orang soleh. Itu saja saya kira kita lanjut lagi pada hari Rabu yang akan datang. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.